terkait masalah uang prestasi 114 miliar kemarin dicabut, sekarang kembali lagi digugat. Gimana nih menanggapinya? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat siang buat kita semua. Ini menyangkut masalah uang prestasi gugatan yang kembali diajukan. Kami anggap ini sebagai komedi jilid 2 khusus bidang uang prestasi. Ya, sebagai insan hukum itu semuanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan. Tapi sebagai kami, sebagai pihak tergugat nantinya, ya kita lihat aja apa alasan, apa dasar hukumnya mengajukan gugatan kembali. Ini memang seakan-akan pengadilan dianggap main-main. Kami harus ada sikapin juga nantinya. Itu mungkin tanggapan kami sementara menyangkut masalah komedi jilid 2 ini. Tapi di awal sempat menduga Mas Bang akan kembali menggugat lagi setelah kemarin putus gitu. Iya, jadi yang lalu kan udah kita bilang supaya dicabut aja gugatannya, perbaiki, kan kita bilang itu dicabut, diperbaiki. Kami melihatnya ini sebenarnya gugatan prestasi ini sama dengan yang lalu. Ini sifatnya modus. Kalau modus yang pertama itu, gugatan yang pertama itu adalah bagaimana menghentikan pidananya supaya pidananya berhenti. Ternyata gagal, dicabut. Ya. Ini modus yang kedua. Ini perumahan kan bolak-balik nagih nih. Kok kamu bayar DP aja nggak sanggup? Gimana sih? Status rumah kami ini bagaimana? Kalau DP belum dibayar, jadi status itu gantung. Kalau DP dibayar, itu kan jadi lunas kredit ke bank. Ini sekarang nyangkutnya di perumahan mau menjual, sebentar kasus masih gantung. Jadi kelihatannya ada niat perumahan ini menjual rumah yang dibeli ini supaya perumahan tidak bisa bertindak. Dibikinlah gugatan ini sehingga nanti kalau perumahan membuat sesuatu aksi terhadap rumah yang dibeli itu, mereka akan mengatakan, loh kamu nggak tahu ini dalam proses hukum, kamu tunda dulu semua kegiatanmu sampai kasus gugatan dan prestasi yang kedua ini selesai. Ya, jadi tujuannya itu modus hanya untuk menghentikan perumahan bertanya menagih sisa DP ini gitu loh. Jadi DP nggak dibayar ya perumahan kan nggak mau gantung dia punya status. Jadi kalau digugat begini, tunggu dulu perumahan, kamu tunggu dulu, kami sedang menggugat. Nah, ini modus juga kan? Nah, ini penuh dengan modus. Ya. Berarti dalam artian gugatan prestasi ini dilayangkan kemarin kan turut serta kepolisian dan kejaksaan. Kalau kali ini kan perumahan. Tujuannya itu bahwa memang supaya sekali lagi tidak kemana-mana, tetap bisa menjadi milik Riki seperti itu. Iya, supaya si perumahannya mengambil aksi dulu lah. Karena DP belum dibayar kan jadi gantung nih. Perumahan kan nggak mau dong rumahnya gantung. Ya, dia mau beraksi, digugat. Karena gugatan sudah masuk, dikasih ke perumahan. Kamu jangan aksi dulu. Kami lagi proses hukum. Kalau kamu aksi, kamu melawan hukum nantinya kan gitu kan? Nah, ini hanya modus aja. Nanti kalau perumahan dia bertindak semaunya dia juga, ini gugatan cabut lagi. Nah, begitu. Bang, untuk perumahan sendiri gitu loh, bisa gak sih menggugat dalam artian bukan menggugat tapi melayangkan surat bahwa memang sudah waktunya dibayarkan, sebenarnya nggak dibayarkan versi bang nih. Perumahan sendiri bisa gak sih bertindak mas secara hukum? Perumahan itu sudah menagih. Mana uang DP mau lunasin biar status jelas. Ini kan status nggak jelas kan? Mana bayar DP mau, ya? Nah, sudah ditagih, jadi karena kelihatannya perumahan mau beraksi, ya gugatlah supaya jangan stop aksinya. Makanya dalam hal ini polisi sama jaksa nggak digugat lagi karena itu modus satu. Ini perumahan tetap ikut digugat, tergugat karena ini modus yang kedua perumahan. Ya cukup jelas kan ya? Bang, tapi kan sekarang gugatannya naik menjadi 114. Kemarin kan 104. Sekarang tambah 10 M. Jadi memang ini yang lalu kan ada Kapolri sama Jaksa Agung yang gugat. Makanya kami minta Jaksa Agung sama Kapolri yang akan membayar nantinya jika dikabulkan. Ini sebenarnya komedi bagi kami. Tapi ya sudah, saat ini digugat kembali, nilainya juga melebihi lagi. Nah, silahkan pada sono yang nanti mengganti ruginya. Jangan Pak. Baik.
terima kasih rekan-rekan media sudah hadir dalam acara ini ya. Artinya gini, setiap warga negara kalau memang ada dirasa yang tidak sesuai, itu silakan berhak mengajukan gugatan secara apapun. Artinya begini, mengenai gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita Mirjani, secara hukum kami masih belum menerima surat kuasa dari Reja Gladys secara resmi. Artinya walaupun itu sudah, Rejanya sudah menandatangani kuasa itu, namun kami sendiri masih belum, karena seluruhnya kan harus tanda tangan dalam hal ini. Nah ini kita tahu ada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nomornya pun kita sudah tahu, informasi semua sudah nyebar kemana-mana, namun kita belum dapat gugatannya seperti apa. Tapi tersebar di media sosial bahwa gugatannya Wan Prestasi, tuntutannya pun ada ganti rugi. Jadi kalau kita bicara masalah hukum perdata, Wan Prestasi tetap Wan Prestasi, jangan digabung ada ganti rugi. Kalau digabung ganti rugi artinya ada dua sisi yang berbeda. Ada ingkar janji dan ada permintaan ganti rugi. Ganti rugi itu adanya di perbuatan melawan hukum di 1365, bukan Wan Prestasinya. Nah ini yang rekan kami katakan, ini modus. Artinya yang penting masuk saja dulu untuk menghambat teguran-teguran dari pihak ketiga, bahwa pihak ketiga ini ada yang digantung. Nah inilah untuk menghambat itu semua, diajukanlah gugatan Wan Prestasi. Mungkin itu ya. Jadi kembali seperti yang dikatakan rekan kami tadi, bahwa motivasi gugatan yang komedi yang kedua ini itu adalah masalah tanggung jawabnya kepada pemohon. Ya, jadi sebenarnya ini kasus pidana kan sudah mendekati. Tunggu aja, sabar dulu. Kalau nanti dia bisa bahasa bahwa ini tidak ada kesalahan dia, bebas dalam hukumannya, otomatis lebih mudah dia menggugat. Dia melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, jelas angka-angkanya dia bisa ajukan. Kalau ini kan digabungkan antara Wan Prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Ini memang ya, tapi ya kami selaku penasihat hukum Reja, khususnya menyangkut masalah perdata, kita mau lihat nanti bagaimana sebenarnya sih kondisi ini. Karena ini seperti kami bilang, ini modus dan akal-akalan. Untuk itu kami harus ambil sikap. Kami tidak mau pengadilan itu jadi permainan. Ini kelihatannya dilecehkan pengadilan sebagai alat untuk dia membentuk opini masyarakat. Ini kita nggak mau sebenarnya. Makanya selama ini kami tidak mau untuk menunjukkan bagaimana komunikasi yang kita bentuk selama ini. Kami sengaja berdiam diri selama ini untuk supaya jangan dikatakan kami pansos. Karena banyak saat ini manusia-manusia yang mengambil kesempatan untuk pansos. Kami tidak. Kami bukan tipikal kuasa hukum yang mengadakan pansos-pansos ini, enggak. Kami tunggu sikapnya bagaimana. Sama dengan saat ini, bahwa ada gugatan perdata ini memang itu hak dia. Tapi jangan gugat cabut. Nanti kami lagi asik-asiknya kami bermain dengan menggugat ini, tiba-tiba dicabut. Gantung semua. Pusing juga kepala kalau gantung kan. Ada lagi? Jadi saya tambahin, jadi begini tadi masalah uang itu. Ini kan gugatan baru masuk. Ya. Ini kan gugatan kalau putus juga nanti kan bisa makan waktu kurang lebih 4 sampai 6 bulan kan begitu. Jadi kita lagi kumpulkan uangnya, mudah-mudahan 4-6 bulan ini kita bisa cukup uangnya 114 miliar, nanti kita kasih kalau dia menang.
Ya, tapi kita kumpul-kumpul. Tapi dalam hal ini juga kita kan pasti membuat perlawanan. Ya. Seperti kita ketahui ini kan kasus pidana sedang berjalan. Dr. Reja ini kan diperas. Ya, sidangnya kan berjalan nih berapa bulan, 2 bulan ini kan berjalan, pemerasannya kan jelas ya. Nah, cuman pertama kami akan mengatakan ini kurang pihak. Sebab yang kami tahu ini yang diperas kan bukan Dr. Reja aja. Ya, Sela Sauke juga diperas, Melvina juga diperas, sehingga kan mestinya kalau mau digugat kan semua lah ya. Kalau begini digugat cuma Dr. Reja kan jadi kurang pihak ini, ya. Kemudian kita lihat lagi ini kan banyak bohong ini gugatan. Gugatan non prestasi pertama itu adanya perjanjian lisan tanggal 19. Nah, ini gugatan kedua perjanjian lisan juga, tapi tanggal 14. Ini perjanjiannya itu juga, tapi kena lisan, bisa pindah-pindah tanggalnya. Sebentar ke tanggal 19, sebentar ke tanggal 14. Kalau nanti dicabut lagi, bikin lagi gugatan baru, pindah lagi ke tanggal 1. Ini tanggalnya suka-sukanya, karena lisan. Makanya kita juga bingung, nggak tahu nanti hakim melihatnya bahwa ini kok penggugat ini tanggal perjanjiannya pindah-pindah. Kalau lisan memang begitu kali ya, pindah-pindah tanggalnya. Jadi kita nggak ngerti lah. Enaknya mindah-mindahin tanggal begitu ya. Jadi kita akan ini kalaupun nanti menang ya itulah yang kita kumpulkan bulan 4 bulan 6 bulan ini dapatlah kita uang 114 miliar gitu. Pak, Ya. untuk jadwal sidang sendiri kapan dan mekanisme nanti ada mediasi dulu lagi atau gimana? Tetap sesuai dengan mekanisme hukum bahwa saat ini dijadwalkan mungkin tanggal sidangnya tanggal 1 dan kami usahakan bisa hadir nantinya. Tetap kembali seperti semula. Pada sidang pertama itu pemeriksaan dokumen-dokumen pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk sebagai kuasa hukum dan izin-izin kami. Dan hakim biasanya menentukan menunda ini sidang untuk dilakukan mediasi. Tetap mekanisme tetap seperti yang awal. Hanya pada waktu yang lalu kan begitu mediasi gagal, langsung dicabut. Belum ada jawab menjawab sudah dicabut. Nah itu yang kami sesalkan yang lalu. Kenapa sih dicabut-cabut, kan lebih enak di dalam aja dia bersidang gitu loh. Jadi enak kan bersidang gitu, enak jawab menjawab, ada perlawanan. Tapi kalau tiba-tiba dicabut kan kami juga ya kita lihat aja nanti dalam sidang ke depan nanti bagaimana dicabut atau tidak lagi. Lagi Bang, berarti Abang udah tahu jauh-jauh hari Bang ya kalau gugatan lanjutan ini akan datang. Kan banyak yang bilang ini kan strateginya lawyernya Bang ya. Berarti Abang udah tahu nih kalau ini akan digugat lagi Bang dari jauh hari. Sebenarnya kalau digugat lagi ini konyol namanya. Gugat perbuatan prestasi kecuali dia menunggu putusan pidana. Kalau pidananya nanti dibebaskan dari tuntutan hukum, nah gugat perbuatan melawan hukum mantap. Ini kalau hanya uang prestasi lagi, ini kami bilang komedi jilid 2. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Coba dibayangkan ya, Dr. Reja dibully sampai pucat pasi sampai opnam ya. Dia kan pernah buat pernyataan kan dibully sampai opnam ya. Bagaimana orang yang dibully sampai opnam bisa dikatakan bersepakat dengan yang membuli? Ya? Kalau menonjok yang membuli bisa, itu sangat pas. Tapi kalau bersepakat dengan yang membuli itu sudah sangat jauh dari pas. Jadi banyak akal-akalannya aja ini. Paling juga nanti dicabut. Kalau dicabut ya kita kasih lah 114 M. Berarti Abang lebih setuju kalau saat itu diteruskan aja, nggak usah ditunda-tunda Bang ya. Iya. Lebih bagus terus. Pada saat yang lalu kan jelas persidangan pidana juga baru mulai, perdatanya sudah berjalan, kan ada manfaatnya sama dia. Apa manfaat Bang? Manfaatnya kalau semua nanti di perdatanya dimenangkan, bisa membantu ke mengingatkan pidananya gitu loh. Dan dia bisa baca jawabannya kami siapkan 200 halaman. Dia kan bisa gunakan itu untuk pidana. Tapi ini dia belum baca 200 halaman yang kami siapkan, ya dia rugi. Ya begitu Bang. Iya. Berarti uang prestasi ini yang sekarang ini nggak akan ngaruhnya kepada efek pidananya NM menurut Abang gitu ya? Nggak ada. Lewat. Itu modus 1. Ini sekarang udah modus 2. Paling nanti gugatannya tanggal 1 mulai persidangan dibacakan nanti gugatannya. Habis itu masuk ke ya kalau datang itu pihak perusahaan. Seperti yang lalu kan tidak datang.
ditunda sidangnya. Habis itu sidang lagi, lakukan mediasi. Mediasi membutuhkan waktu, sudah putus ini pidananya. Terus pertengahan November putus. Pidananya sudah putus, untuk apa ditunggu aja? Sabarlah menanti putusan. Ya mudah-mudahan dia bisa bebaskan, bisa gugat. Kami juga menanti putusan karena kami juga siap akan menggugat. Kami akan menggugat uang yang 4M yang dia yang dia minta itu dari gereja plus. Ya, kami juga punya plus banyak. Kalau dia gugatnya 114, kita juga mungkin nanti 4 tambah 150, jadi 154. Ini ada sebenarnya mungkin strategi yang keliru dari kuasa hukum Nikita ini. Kenapa sampai dia ajukan gugatan kembali? Ini kan sudah mendekati kasus Nikita ini kan sudah mendekati tuntutan. Dengan dia mengajukan gugatan kembali, setidak-tidaknya ada pertimbangan hakim atau pertimbangan jaksa supaya nuntutnya tidak berat. Sebenarnya itu. Artinya ini kan kami masih berupaya. Tunggu dulu lah sampai putusan perkarawan prestasinya putus. Itu sebenarnya sama modusnya untuk menunda. Jadi ada dua agenda yang terselubung dari tim kuasa hukumnya Nikita ini. Pertama, menunda mengeksekusi dari perusahaan perumahan. Yang kedua, karena sudah mendekati tuntutan, jadi ini pun target supaya setidak-tidaknya tuntutannya tidak bisa terlaksana. Mungkin itu ya. Bang, penegasan ngomong tadi Bang Robert sendiri bahwa akan menggugat lagi nanti Bang untuk yang 4 dalam arti berarti akan ada after ini semua, setelah ini semua ada mungkin kemungkinan besar mungkin Abang mau menggugat kembali. Iya, secara hukum kami kan advokat, bicaranya hukum. Kami akan tunggu pidana ini dulu. Pidananya jelas, pemerasannya jelas, uang elektoral yang 4M itu jelas. Berarti kan minta balik dong uangnya. Masa uang 4M dibiarkan begitu saja? Ya, kita nggak mau juga uang 4M itu nggak bisa begitu saja. Daripada buatnya kita bagus kita kasih sama media aja bagi-bagi kan begitu kan? Plus. Hah? Plus lagi plus. Tadi kan plus 150. Kita kasih bagi-bagi ke media lah. Ngapain buatnya kita? Kita nggak mau. Kita akan gugat dia supaya uang balik gitu. Menunggu ikrah dulu ya Bang. Tunggu putus dulu pidananya jadi jelas barang itu gitu. Berarti DRG selain ingin mempidanakan NM juga ingin uangnya kembali seperti itu. Iyalah, lebih bagus kasih wartawan lah daripada kasih kepada Nikita. Nggak enak, kami juga nggak ikhlas itu. Kalau buat wartawan dikasih yang PM itu ikhlas lah, nggak apa-apa. Full apa setengah apa gimana Bang? Full. Tapi saya sebabnya buat kami. Oh iya. Iya, yang 4M-nya buat Enggak, kalian. maksudnya DRG-nya pengennya kembali full gitu Bang. Iya, 4M-nya buat kalian. Saya 50-nya buat kami. Kami juga kebagian juga. Oke. Bang kita mulai